buka Alkitab kita sekarang. Mana ini gitu ya. Mazmur Yesaya 60, Yesaya 60 ayat yang ke-1 mulai. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada haleluya. Saya baru memberikan pelajaran besar di gabungan sekolah Alkitab mengenai terang. Ya. Dan ini salah satu akibat dari itu. Terang itu adalah firman Allah yang menerangi kita, hati kita, dan pikiran kita, dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam bahasa Inggris, dikatakan di sana, saudara, rise sama dengan bangkitlah, shine, bercahayalah. Ini susah. Jadi ini bukan karena yang suka ibu-ibu itu suka make up, bukan karena make up, bukan karena mandi 7 kali sehari dengan 7 macam kembang di 7 kolam, ya, dan 7 dibersihkan dengan 7 kali, tidak, tetapi dari hati saudara shine, keluarlah cahaya, keluarkanlah cahayamu, sama-sama, keluarkanlah cahayamu. Beri jabat tangan minimal 3 orang dan berkata, keluarkanlah cahayamu. Haleluya. Haleluya. Biar orang dari Papua hitam, tetapi keluarkanlah cahayamu. Ya, sebab yang dimaksud cahaya ini bukan dari kulit, tetapi dari hati. Ya. Shine, bercahayalah. Ya, bercahayalah, shine. Supaya orang dunia tuh lihat kok orang Kristen ini beda. Ya, shine. Minggu-minggu ini banyak hal yang mengagetkan saya. Beberapa jemaat sakit, dan tadi pagi saya dengar juga, tadi malam saya dengar satu kekagetan, saudara Ationg yang biasa kebaktian di sini, itu tahun lalu meninggal pada bulan Oktober, adik saya 15 Oktober, dia 30 Oktober. Tidak kasih tahu, saya sama sekali tidak tahu. Saya bicara dengan istrinya, tapi istrinya kelihatan tegar, 2 anaknya sudah menjadi dokter. Mereka tidak percaya bahwa ayahnya hanya 1 hari, koma langsung meninggal. Tetapi ketika ada yang meninggal, ada juga yang lahir. Itulah hidup. Sementara kita hidup, waktu kita masih hidup, waktu kita masih bisa bernafas, shine, bercahayalah, bercahayalah, saudara. Jadi berkat, berbedalah saudara dengan dunia, berbedalah saudara dengan dunia. Tanah yang di Sukabumi yang saya doakan mau bangun hotel, sudah jadi hotelnya. Sudah jadi restorannya, tapi saya nggak mau mampir, takut nggak bayar. Ya, kami doakan. Om Broten pernah doakan juga. Jadi sudah. Nah itulah
Ya manusia, kalau lagi baru mau bangun, panggil pendeta doa. Kalau udah selesai, lupa. Pendetanya nggak diundang, siapa nggak diundang, tahu-tahu jadi aja. Ya. Tapi itulah manusia. Kita tidak boleh marah, kita harus shine, bercahaya. Ada haleluya. Bercahaya di dalam dunia ini. Lalu dikatakan di sana, menjadi teranglah. Itu tidak tepat. Seharusnya bercahayalah. Shine, bercahayalah. Sebab terangmu datang. Bahasa Inggris, karena terangmu sudah datang. Yesus sudah datang. Dia terbit di dalam hati kita. Dia mau menerangi hati kita. Mari kita lompat kepada Amsal, passalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Amsal 4 ayat 16. Karena mereka tidak dapat tiru bila tidak berbuat jahat. 17. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Maaf saudara. 18. Tetapi jalan orang benar. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara ulangi, jalan saya. Jalan saya, toko saya, pabrik saya, bengkel saya, dagangan saya, sekolah saya, studi saya, panggilan saya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Mula-mula kecil. Tapi yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, mengenai sampai rembang tengah hari ini, kita mau gabung dengan Yakobus passalnya yang pertama. Yakobus passalnya yang pertama. Dalam passalnya yang pertama Yakobus di sana dikatakan oleh firman Allah ayatnya yang ke-9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah seperti sakit, seperti kena kecelakaan, seperti saya tahun lalu 3 kali sakit, 3 kali masuk rumah sakit, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara, kita tidak lama hidup di dunia. Kita tidak lama hidup di dunia. Kalau belum saudara bilang amin atau haleluya, saya ngomong lagi. Kita tidak lama hidup di dunia. Maka selama kita masih hidup, dikatakan di sana, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik pada tengah hari, dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ini berbicara tentang orang-orang yang berharap kepada kekayaan, yang hanya memikirkan kekayaan. Dia akan lenyap. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita membaca lebih jauh di dalam ayatnya yang ke-13,
apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayatnya yang berikutnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Bahasa Inggris, janganlah disesatkan. Setiap pemberian yang baik, amin. Tuhan punya pemberian yang baik, saudara. Dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala. Oh, haleluya, dari Bapa segala, bibit segala terang, Bapa segala terang, yaitu Tuhan, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Begini maksudnya. Tidak ada tongkat di sini, saudara. Tapi kalau umpamanya saya pegang tongkat di sini, tongkat panjang. Kalau matahari baru terbit, ini tongkat punya bayangan panjang sekali. Matahari baru terbit. Tambah naik jam 7, jam 8, bayangan tambah pendek. Terus tambah naik jam 9, jam 10, bayangan tambah pendek. Jam 11 tambah pendek. Begitu jam 12, tidak ada bayangan. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Tidak ada bayangan. Saudara harus bertambah terang sampai hidup kita tidak ada bayangan. Karena diterangi oleh Tuhan. Terangmu datang. Tadi Yesaya 60. Terangmu atas kepalamu telah datang. Tidak ada bayangan perubahan. Ini ada botol. Ya. Jadi ketika matahari persis di atasnya, tidak ada bayangan. Tidak, sama sekali tidak ada bayangan. Terang semua. Begitu berapa derajat dia pindah, jam 12:05 sudah ada bayangan. Nah, maksud ayat ini, Bapa segala terang yang padanya tidak ada perubahan. Ntar bayangannya di sini, ntar bayangan di sini, ntar bayangan di sini. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nggak ada haleluya. Aduh, tadi di Sukabumi gelap gerejanya. Gerejanya gelap, terangnya cuma yang di tempat saya aja. Jadi kayak di apa gitu yuk. Jemaat gelap. Nggak bisa baca Alkitab. Alkitabnya di senter belakang saya. Saya aja yang diterangi. 3 kali gelap lampu. Jepret. Gelap, sudah gelap, tambah gelap. Datanglah khotbah ini untuk saudara. Begitu pentingnya terang. Haleluya. Saya pernah diundang di Tegal. Pendetanya juga anggota majelis pusat. Gerejanya besar, jemaatnya yang bangun. Bikin rumah buat pendetanya. Saya disuruh khotbah ulang tahun kaum muda, ulang tahun jemaat. Dan judulnya terang. Tapi digelapin. Gelap itu gereja. Sampai saya baca Alkitab. Saya bilang, saudara, saya mau khotbah tentang terang. Kalau gelap begini saya tidak bisa baca. Baru diterangin semua. Nah, kalau begitu bagus. Kita anak-anak terang. Haleluya. Oh, tidak ada bayang perubahan. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, dunia berubah setiap hari. Setiap hari berubah.
setiap hari berubah. Ada orang Inggris yang masuk Islam, dia bersaksi di internet, dia tidak bisa terima. Setelah dia mengerti Islam, dia kembali lagi ke Kristen. Dan sekarang dia mau dibunuh. Karena dia menjadi orang kafir. Sudah benar-benar masuk Islam, keluar lagi dari Islam menjadi orang kafir. Saudara-saudara, saya kehilangan teman saya sekolah yang jadi wali kota Sukabumi, Saudara Musli. Dia lebih tua 1 tahun dari saya. Sebelum meninggal dia telepon saya. Yohanes bagaimana? Ya, baik semua gini. Tanya sakit ya, baik sudah saya. Saya sudah cuci darah ini. Aduh,